dengan ikrar dan mohon diikuti secara hikmat dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pelantikan. Pertama, kami pengurus DPC Apeknas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan tugas organisasi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kedua, kami pengurus DPC Apeknas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat siap dan patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, kami pengurus DPC Apeknas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat siap memberdayakan anggota DPC Apeknas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Keempat, kami pengurus DPC Apeknas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat siap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Apeknas mengabdi, Apeknas D1, Apeknas Jaya. Terima kasih. Bandung 15. Politik semenjak lahir juga kita sudah berpolitik. Apa contohnya? Bayi diberikan akta kelahiran itu udah berpolitik, seperti salah satu contoh. Apalagi kita saat ini politik sudah tahu di mana-mana, di beda elektronik, beda cetak kan sudah tahu. Nah, artinya apabila nanti ke depan ada anggota BPD untuk menjadi orang politik, karena kita berjenjang, berorganisasi itu berjenjang dari mulai BPD, harapan kami harus ada peningkatan. Peningkatan tersebut terutama untuk peningkatan wawasan, ya termasuk perekonomian juga ke depan. Bisa menjadi kepala desa, bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi bupati, bisa menjadi kita gubernur, juga bisa menjadi presiden. Itu hak anak bangsa yang harus berpolitik, karena setiap warga negara Indonesia itu berhak. Nah tentunya dalam hal ini, tapi kita tetap harus mengedepankan yang namanya aturan, gitu kan. Nah ada saat ini dari BPD untuk menjadi salah satu calon, harapan kami sesuai Undang-Undang 7 nomor 17 tentang masalah pemilu harus mengundurkan diri, harus mengundurkan diri. Jadi jangan gini, ketika kita sebagai BPD jalankan menjadi orang politik, kemudian jabatan masih tetap, itu tidak boleh. Tetapi kami harapan kami mohon kepada yang membuat kebijakan setelah memundurkan diri setelah DCT. Ya kalau DC itu daftar calon tetap. Nah kalau seandainya belum, ya jangan dulu lah. Nah itu harus ada kebijakan seperti itu. Kalau untuk BPD politik praktis gimana nih Pak? Nah kalau untuk BPD politik praktis tidak boleh sama sekali. Tidak boleh, itu ada sanksi ya? Ada sanksi. Karena kalau politik praktis itu tentunya boleh katakan merusak untuk demokrasi. Nggak boleh. Kalau kita berpolitik itu harus betul-betul sesuai naluri dan sesuai kita akan kemana kita arah kita, karena satu orang itu memilih itu akan menentukan yang namanya warga khususnya Karawang, umumnya Indonesia seperti itu. Jadi kita jangan salah milih itu. Lagi jadi tim sukses itu nggak boleh. Nggak boleh kita. Siap Pak Ketua. Siap. Siap. Ketika saat ini Karawang sudah ada penggantian ya. Kalau dulu itu namanya Pak Budi, hari ini kita diganti oleh Pak Mahfud. Bagian daripada hasil musyawarah mufakat, hasil daripada tim karakter, sehingga melahirkan Pak Muhammad selaku Ketua BPD Kabupaten Karawang. Dan
tentunya setelah kita berjalan organisasi akan kita kontrol sosial terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Lalu harapan kami program ke depan harus bisa bergandengan tangan dengan pihak pemerintah maupun dengan masyarakat. Apabila ada program-program pemerintah yang harus bisa didukung, kita dukung. Agar apa? Agar kita lebih percepatan Kabupaten Karawang lebih maju dan lebih bagus. Tadi dikatakan oleh pihak Pak Asda, Pak Eka, bahwa Karawang itu sudah luar biasa dan sudah banyak yang namanya para pengusaha di Karawang. Tentunya kebijakan ini tidak terlepas dengan kebijakan pemerintah dan dukungan-dukungan para organisasi, sehingga Karawang sebegitu bagusnya peningkatan perekonomiannya, peningkatan para pengusahanya, industri-industrinya sudah begitu luas sekali. Nah, inilah harapan kami selaku Ketua DPD Apetnas Provinsi Jawa Barat mendukung dengan program-program yang ada di Karawang. Tentunya masyarakat juga insya Allah apabila bisa difasilitasi oleh pihak Apetnas dan pun disampaikan kepada rekan-rekan semua media cetak maupun media elektronik, bisa besarnya semua informasi tidak lepas daripada media cetak dan media elektronik. Kami apresiasi kepada para wartawan-wartawan yang telah menyampaikan informasi tentang kegiatan ini. Kemudian kami Kemudian kami di sini memang ada skala prioritas programnya. Bagaimana kita program di Apetnas ini, DPD Apetnas Provinsi Jawa Barat mempunyai program, Pak. Apa sih programnya? Program klinik hukum masuk desa. Nah, alhamdulillah kami di sini akan melaksanakan sekolah paralegal di masing-masing kabupaten. Akan kita melaksanakan apa tentunya kita penting ketika masalah hukum itu harus tahu semua lapisan masyarakat, sehingga kalau dulu kita berbicara masalah program waktu zaman Pak Harto ada kadarkumnya. Hari ini kami di Apetnas Provinsi Jawa Barat insya Allah akan melakukan pelatihan yang namanya paralegal, dan alhamdulillah Apetnas itu sudah mempunyai LBH Adenas ya. Nah, tentunya LBH Adenas itu memfasilitasi untuk pelaksanaan paralegal termasuk lebih hukum yang ada di desa. Tentunya apabila masyarakat membutuhkan bantuan hukum itu insya Allah dibantu, sebab masyarakat itu kan tidak semua tahu tentang masalah hukum. Nah, apabila dan masyarakat membutuhkan, apalagi orang yang tidak punya, kami siap untuk membela demi kebenaran. Itu saja. Dan kemudian alhamdulillah ke depan kita insya Allah akan menyampaikan tentang masalah tupoksi yang namanya ke-BPD-an. Bagaimana untuk peningkatan ke depan. Kita tidak lepas peran serta dengan pihak masyarakat termasuk daerah. Kemudian Bapak semua sudah diketahui ya, yang namanya DD itu dana desa dipasok dari RAPBN melalui RAPBD masing-masing ke desa. Nah, tentunya ini wajib harus ada pengawasan, betul ya. Tidak sedikit yang namanya dana desa boleh katakan kurang efektif dan banyak diselewengkan gitu kan. Nah, hari ini insya Allah kami akan mengarahkan atau pengawasan sesuai dengan tupoksi Apetnas gitu ya. Pengawasan tentang desa, pengawasan tentang masalah alur keuangan seperti apa, wajib hukumnya. Jangankan lembaga, masyarakat juga wajib hukumnya untuk pengawasan tentang keuangan. Karena dana itu bukan dana pribadi, dana itu bukan dana, ya boleh katakan bukan dana seseorang, tapi itu dana dari pemerintah untuk percepatan pembangunan. Di situ sudah terbagi dua, ada dana untuk masalah pembangunan fisik, ada dana untuk yang namanya itu sosialisasi lah, pemberdayaan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, harapan kami insya Allah ke depan kita akan sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah Karawang. Semoga Karawang maju, Karawang sejahtera, Apetnas juga jaya, seperti itu. Demikian kami selaku Ketua DPD Apetnas Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada awak media ya yang telah kita bisa wawancara, bisa ketemu. Mudah-mudahan ini kontrol sosial bersama
dari pihak awak media ke depan, mari kita sama-sama untuk memajukan Desa Karawang. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud Iskandar sebagai Ketua APEDAS Kabupaten Karawang, bagaimana tanggapannya Pak? Secara organisasi ini sebuah kemajuan bagi Kabupaten Karawang. Kita tahu bahwa di Karawang kan ada 297 desa ya. Kalau rata-rata desanya 8, 7, hampir 300 anggota BPD ya. 300 kali 7 kan hampir 2000-an anggota BPD di Kabupaten Karawang. Sementara Karawang kan wilayahnya cukup luas, hampir 1914 km, dan itu tentunya perlu konsolidasi organisasi. Tidak bisa membangun Karawang itu hanya desa ini masing-masing. Tapi kalau dikonsolidasi itu akan memudahkan ya misalnya membangun komunikasi, informasi, dan juga tentunya saling menginspirasi untuk membangun Karawang. Karena saya yakin satu daerah lebih kreatif, daerah lain mungkin kurang, begitu lihat daerah yang lain kreatif, mungkin mereka akan mengikuti. Harapannya seperti itu. Terus Pak Budianto sendiri melihat peran dan fungsi BPD sendiri hingga saat ini dalam untuk mengawasi dan membangun desa seperti apa Pak? Memang ini menjadi sebuah autokritik juga bagi kita BPD. Selama ini jujur yang saya perhatikan, BPD itu kan sebetulnya DPRD-nya tingkat desa kan sama dengan DPRD kabupaten pun juga pusat, hanya scope of work-nya saja yang dibatasi. Ini yang menjadi catatan kritis kawan-kawan BPD. Makanya kami nanti dari BPD akan melakukan pembekalan biar anggota BPD itu memahami tupoksi masing-masing hak dan kewajibannya, sehingga BPD bukan hanya sebagai bagian dari stempel aja bagi kepala desa kan, yang seluruh kebijakannya sebetulnya itu seolah-olah bersama, tapi sebetulnya itu kebijakan pemerintah desa. Nah, kita akan edukasi anggota BPD di Jawa Barat agar mampu membangun komunikasi yang setara gitu. Konteksnya membangun APBD misalnya ya harus dilibatkan BPD dari awal, input, proses, sampai juga pelaksanaan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, baik itu pelanggaran hukum maupun juga merugikan kepentingan masyarakat. Terus terakhir Pak, dari saya, pesan Bapak sebagai Dewan Penasihat APEDAS Provinsi Jawa Barat untuk para ketua APEDAS di kabupaten maupun para anggota sendiri seperti apa? Ada proyek-proyek besar hari ini di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Kita punya catatan kritis Bang. Hari ini beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat dan Kabupaten Karawang itu sedang bermimpi di antara beberapa masyarakat itu terkait dengan pemekaran daerah dan juga turunannya pemekaran kecamatan dan juga pemekaran desa. Saya sedikit infokan sebelum masuk ke jawaban langsung apa. Jawa Barat ini luasnya 37.000 km, sementara Jawa Tengah tetangga kita hanya 34.000 km. Penduduk kita sudah hampir 50 juta, Jawa Tengah hanya 37 juta. Bedanya 13 juta kita lebih banyak. Dan yang paling uniknya lagi adalah kita 27 kabupaten kota, di Jawa Tengah kan 35 kabupaten kota. Satu lagi yang lebih unik, desa di Jawa Barat itu hanya 5.957 desa kelurahan. Jawa Tengah yang penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih sempit, tetapi desanya ada 8.567, bedanya 2.610 Bang. Ketika bicara tadi Pak Eka, Pak Asda bicara dana desa, kalau saja kita hitungan satu desa 1 miliar ya, maka kita punya perbedaan 2,6 triliun antara Jawa Barat, Jawa Tengah, sehingga kita akan mengalami stagnasi. Nah, dengan kondisi itu kawan-kawan sekalian, saya ingin mendorong, mengedukasi kepada BPD berperan penting. Satu, pentingnya pemekaran desa di beberapa kabupaten kota, khususnya mungkin Sukabumi, Cianjur, gitu kan, Garut, Tasikmalaya. Kalau Karawang kategorinya sudah middle lah, 609 hektar rata-rata di luas desanya. Nah, kita ingin mendorong BPD berperan aktif secara umum. Satu, mendorong pemekaran. Karawang kan termasuk juga sesuatu yang diisukan, Bang. Perlu diketahui, 27 Desember 2013 pada saat pemerintahan Pak SBY itu sudah mengajukan surat pemekaran. Karawang itu diusulkan pemekaran jadi 3. Kabupaten Karawang Induk, Kabupaten Karawang Selatan, dan Kota Cikampek. Nah, menurut saya ini harus dipikirkan nih oleh BPD, karena ujung tombak diskusi awal dorongannya itu dari BPD. Mengenai program KPK desa ini, gimana mengenai program KPK desa itu? Oke, ini saya pikir ini saya nggak tahu ini apakah udah jadi kebijakan Indonesia atau apapun lah. Gitu ya.
ini satu hal yang menarik ya. Kita dari Apeknas yang memang fungsinya teman-teman anggota BPD ini memang mengawasi, terutama dari dana desa. DPP sudah ketemu juga dengan itu kita sudah mau sign MOU kerjasama desa peduli jadi anti korupsi lah. Untuk KPK ingin membuat pelatihan pada seluruh anggota Apeknas DPD yang ada di Apeknas untuk dilatih terutama dalam pengawasan dana desa yang terus kita di situ. Kemudian bahkan akan disertifikasi ya, oleh lembaga KPK sendiri, lembaga sertifikasi KPK. Nah, cuman waktu itu kena pandemi dan kita akan dorong lagi, kita akan siap membantu KPK karena memang kita juga ketemu dengan teman-teman kejaksaan dan juga perizinan juga dengan tugas-tugas BPD. Intinya bagaimana membuat dana desa ini benar-benar tepat sasaran. Kita sangat mendukung dan kita sangat memungkinkan untuk berkolaborasi dengan KPK di tingkat bawah. Karena KPK juga punya keterbatasan personil. Tahu lah di pas sampai ke bawah masih banyak yang masih belum kelihatan. Dan kita siap membantu. Sambung harapan Bapak Ketua nih untuk para anggota BPD terutama di daerah seperti apa? Ya, yang pasti betul-betul pahami tentang tugasnya. Dan yang pertama adalah mengisi kinerja desa. Tadi disampaikan oleh Pak Asda satu, Kerawang bisa mendapat tambahan dana desa. Jadi kalau tidak ada pengawasan dari BPD yang memang menguasai bidangnya, BPD juga harus memahami bagaimana melihat laporan keuangan, gitu kan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan awasi dan evaluasi. Jadi teman-teman BPD dan saya juga minta tetap evaluasi dari Pak pemerintah mendukung peningkatan kapasitas ya. Karena ini dananya udah salah sasaran dan yang lebih parah lagi sebenarnya bukan hanya untuk diselewengkan. Lebih banyak teman-teman kepala desa tidak paham. Saya punya pengalaman ada di salah satu desa anggota kita. Kepala desa tidak tahu punya uang 200 juta mau dibuat apa. Pak Tom, ini bisnis apa yang bisa kita jalankan? Sampai seperti itu. Nah, tapi kalau lama-lama kalau nggak betul-betul Sesuai aturannya diawasi dan diberdayakan juga. Jadi kadang-kadang perlu juga kita perhatikan bahwa teman-teman kepala desa, BPD juga, terutama untuk yang terkait di BUMDes, itu perlu juga dibina dari kaitan entrepreneurnya. Sehingga visi, tapi bisa juga diputar sehingga banyak rekan desa-desa yang desa-wisata BUMDesnya luar biasa. berarti sinergitas yang baik kembali lagi antara KPK dengan BPD ini Oh ya, harus iya. Karena memang tugas kita di situ. Tapi kan kenyataan di lapangan lain, Pak. Seakan-akan BPD itu tutup mata kalau sama pihak kepala desa korupsi itu banyak menjalar. Iya. ya kan kadang juga BPD itu diangkat atas dasar kedekatan dengan kepala desa. Sebenarnya kan seperti itu. Untuk BPD itu ya diangkat secara demokratis dan dipilih oleh masyarakat desa. Nah, kalau masih ada yang kita biasa sampaikan, ini kan memang proses. Kita tahu lah, dan desa ini baru mulai bergulir kan baru kemarin. Terus sementara pemerintahan desa ini kan kita tahu udah ini lebih dulu pemerintahan desa daripada pemerintahan pusat, gitu kan. Dan setelah ada kepala desa yang turun-temurun, ya itu kan bisa kita hindari juga. Tapi kita berharap lah, banyak pembenahan, banyak kepala desa yang sekarang juga pintar-pintar gitu kan.
saya tahu ada kepala desa di Cimanggis ya, itu lulusan luar negeri ya kan, luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa kolaborasi sinergi dengan kota BPD yang juga sekarang saya lihat tingkat pendidikannya juga sudah tinggi. Mudah-mudahan lah untuk ke depan bisa lebih baik lah. Ya, seperti itu. Kalau enggak ya sia-sia ini program dana desa untuk kesejahteraan desa, tapi malah salah satu